Hanya karena menandatangani surat pembentukan serikat pekerja, para buruh ini digusur dan dipecat dari pekerjaannya. Tempat tinggal mereka di bumi hanguskan sehingga beribu buruh itu harus mengungsi tapi tak tahu harus kemana pergi. Kejam kali pabrik itu ya guys. Kejadian sebelumnya, para buruh yang tak diizinkan membentuk serikat pekerja ini demon. Meski mereka semua sudah menandatangani surat persetujuan pembentukan serikat buruh, tapi bos besar pabrik yang turun ke lapangan ini tak ingin ada serikat buruh karena khawatir akan menggoyangkan perusahaannya. Tentu saja bos besar yang dikenal sebagai Parande ini menyuruh kepala pabrik untuk menggusur dan memecat semua buruh yang sedang berdemon ini. Begitu tahu pemukiman mereka di bumi hanguskan, keluarga buruh ini histeris dan tak ada yang bisa dilakukan para buruh saat tahu pemukimannya sudah rata dengan tanah selain membawa keluarganya mengungsi dari sana. Tak tahu harus pergi kemana, para buruh ini menemui Ranagal yang langsung membuat tenda-tenda darurat di tanah pamannya. Untuk sementara mereka ditampung di sana dengan dana yang dimiliki oleh Ranagal. Sial bagi para buruh karena saat masa demon mereka tak bekerja, pihak pabrik menang dan itu artinya mereka benar-benar kehilangan pekerjaan. Bukan Ranagal namanya jika berhenti sampai di situ. Ranagal menemui kenalan-kenalannya yang memiliki pabrik untuk mendapatkan pekerjaan buat buruh yang tak sedikit jumlahnya itu guys. Tapi kemana-mana pun Ranagal mencari, tak satu pun pabrik yang bisa menampung 2000 pekerja tersebut. Hingga satu keluarga ini berniat akan menjual tanahnya untuk membantu dana Ranagal. Suami istri ini dibuat kaget saat pria ini mengatakan kalau tanah yang mereka punya itu bukan lagi atas nama mereka, melainkan atas nama perusahaan Parande. Baru saja Ranagal mendengar dari asistennya ini kalau ada pabrik yang terletak di luar kota bisa menampung para buruh. Suami istri ini datang dan mengatakan kalau tanah mereka dirampas oleh perusahaan tanpa mereka ketahui. Mendengar itu, Ranagal memeriksa surat tanah tersebut. Sialnya, bukan hanya satu surat tanah, tapi tanah 150 buruh dipindah tangankan oleh Parande yang membuat semua orang panik dan histeris. Ranagal langsung membuka kasus tersebut di pengadilan. Mulanya Ranagal hampir kalah karena dua buruh yang dipanggil acak oleh hakim ini disuruh menandatangani surat biasa yang diuji oleh pengacara perusahaan. Mereka berdua tampak teliti melihat kesalahan yang tertera di surat uji itu dan salah satunya malah mengatakan akan berdiskusi terlebih dahulu dengan pengacaranya. Atas dasar ketelitian itu, pengacara perusahaan mengatakan kalau surat biasa saja mereka begitu teliti, bagaimana bisa mereka tak sadar jika surat tanahnya dipindah tangankan? Tentu mereka telah mendapatkan kompensasi yang sesuai. Ranagal yang tak bisa membantah hanya meminta 2 hari untuk membuktikan kebenaran yang langsung disetujui oleh hakim. Tapi Ranagal sebenarnya sudah hampir putus asa karena tak mendapatkan petunjuk. Hingga saat dia bertemu dengan adiknya yang akan menikah di luar negeri, dia memutuskan untuk tetap tinggal memperjuangkan kasus. Si adik meminta sang kakak untuk menaburkan beras kuning di kepala sang adik sebagai restu dari sang kakak. Di saat inilah, di perjalanan pulang, Ranagal melihat bekas kuning di tangannya dan mengingat sesuatu. Ya, dia pernah sekilas membaca pengumuman pernikahan massal yang diselenggarakan di luar kota dalam berkas salah satu buruh. Setelah ditemukan selebaran pengumuman tersebut, Ranagal membawanya ke pengadilan dan di depan hakim, Ranagal mengatakan kalau tanggal penandatanganan perpindahan surat tanah dengan tanggal pernikahan Hanumantu bersamaan membuat Kande dan pengacaranya ini terbengong. Menurut dokumen, Hanumantu menikah di sebuah desa yang letaknya 370 km dari pabrik. Bagaimana bisa Hanumantu menandatangani surat tersebut? Karena pernyataan ini dibenarkan oleh Hanumantu sendiri. Belum lagi kesaksian Pak Tua yang dulunya juru tulis di perusahaan Parande yang bersaksi kalau dialah dulu yang membuat surat pengalian atas nama tanah yang disamarkan menjadi surat kesepakatan kerja. Dan ternyata pengacara perusahaan dan kepala pabrik juga terlibat. Atas dasar kesaksian tersebut, Ranagal memenangkan kasus dan pada pengadilan berikutnya hakim meminta bos Parande untuk hadir. Tentu saja membuat semua buruh berterima kasih pada Ranagal. Tapi apakah semua buruh akan mendapatkan tanahnya kembali sesuai dengan putusan pengadilan? Kisah belum selesai ya guys.